Hai guys, pernahkah kalian menemukan dua kata dengan penulisan yang sama namun beda arti? Dan apakah kalian tahu apa itu fonem? Yuk kita bahas hal ini dalam ilmu fonologi. Fonologi, menurut Nikolai Trubetskoy, seorang ahli fonologi terkemuka dan salah satu pendiri aliran progeolinguistik Krikl, mendefinisikan fonologi sebagai kajian tentang bunyi yang berkaitan dengan sistem bahasa. Trubetskoy menekankan bahwa fonologi bukan hanya sekedar studi tentang bunyi bahasa secara fisik atau akustik yang merupakan kajian fonetik, melainkan lebih pada cara bunyi-bunyi tersebut berfungsi dalam sistem bahasa tertentu. Bisa dikatakan juga bahwa fonologi adalah pola-pola penyusunan atau penataan bunyi dalam kata-kata. Bukan hanya itu, fonologi juga dapat mengidentifikasikan bunyi yang memiliki fungsi untuk membedakan makna atau disebut dengan fonem. Membahas tentang fonem, tentunya kita harus tahu dong apa kaitannya dengan fonologi. Istilah fonem ini merupakan bagian dari fonemik, dan fonemik ini merupakan bagian dari cabang ilmu fonologi. Sekarang mari kita perhatikan dua kata ini. Jika kita lihat dari dua kata ini, penulisannya memang sama. Tapi, apakah kalian tahu pengucapan dari dua kata ini berbeda loh? Kata yang pertama berbunyi apel. Kata yang kedua berbunyi apel. Mari kita ketahui perbedaan dari dua kata ini. Pengucapan huruf E atau pelafalan huruf E dari dua kata ini berbeda. Yang pertama yaitu E, dan yang kedua yaitu E, apel dan apel. Tentu juga perbedaannya itu terdapat pada maknanya. Makna pada kata apel yaitu buah apel, dan makna yang kedua pada apel yaitu pacaran. Nah, itulah penjelasan lingkupan fonemik yang berfokus pada bunyi suatu bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Lalu, jika kita perhatikan dalam pembahasan tadi, ternyata kita telah membahas cabang ilmu fonologi yang lain loh, yaitu fonetik, cabang ilmu fonologi yang membahas tentang bagaimana bunyi bisa dihasilkan atau disebut dengan artikulasi oleh alat pembicara atau artikulator, dan bagaimana bunyi bisa merambat atau disebut dengan akustik, dan bagaimana bunyi bisa diterima oleh telinga atau disebut dengan auditoris. Membahas tiga istilah dalam ilmu fonetik, artikulasi, akustik, dan auditoris, dalam praktek kajiannya seperti tadi pada pelafalan huruf E pada kata apel dan apel. Pelafalan huruf E yang asli atau disebut dengan fon yaitu terdapat pada kata apel, sedangkan pelafalan huruf E yang varian atau disebut dengan alofon terdapat pada kata apel. Nah, praktek kajian seperti ini bukan hanya terjadi dalam bahasa Indonesia loh, tapi juga dalam bahasa lain. Mari kita contohkan dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini memiliki banyak varian. Kita contohkan dalam pelafalan huruf ro. Pelafalan huruf ro jika kita dengar itu seperti huruf O, namun pada aslinya karena huruf ro ini bergaris fathah, berarti pelafalannya A. Nah, ini adalah kajian praktik dari fon dan alofon dalam bahasa Arab. Dalam artikulasi, bukan hanya istilah fon dan alofon saja, tetapi juga ada istilah artikulator atau disebut dengan alat bicara. Dalam bahasa Arab disebut makhorijul huruf. Bagian dari artikulator yaitu ada bibir, lidah, gigi, tenggorokan, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada akustik. Akustik ini yaitu bagaimana bunyi mendeskripsikan dari gelombang